Tuhan memanggil, Tuhan mendidik dan mengutus. Tuhan pula yang menjaga dan melindungi. Bapak Ibu, saudara-saudari, brother yang saya kasihi di dalam Tuhan, Tuhan memanggil, Tuhan mendidik dan mengutus. Tuhan pula yang menjaga dan melindungi. Itulah perjalanan seorang misionaris. Tuhan memanggil, Tuhan mendidik dan mengutus, dan Tuhan pula yang menjaga dan melindungi. Kalau kita renungkan bacaan hari ini, sangat menarik dan kaya akan pesan secara khusus untuk hidup iman kita. Nabi Sefanya dalam bacaan pertama bernubuat tentang perlindungan dan bimbingan Allah kepada sisa Israel. Dan perlindungan serta bimbingan Allah membuat mereka aman, damai, dan sukacita. Yang dinubuatkan oleh Nabi Sefanya dalam bacaan pertama itu kemudian ditanggapi oleh pemazmur dalam pujian bahwa Allah memang Raja yang mengasihi semua orang, yang memperhatikan orang yang lemah dan menderita. Jadi awalnya kita lihat apa yang dibuatkan oleh Nabi Sefanya ditanggapi oleh Mazmur, itu dipenuhi dalam Injil. Matius tulis tentang sabda bahagia. Kalau ada yang pernah ke gereja Pembawa yang baik, lihat di gereja itu ada 8 pilar. Banyak pikir, kenapa mengganggu sekali pilar ini? Umumnya gereja kosong supaya orang lihat, tapi di Gembala yang baik, pintunya sudah dari samping, di depan ada 8 pilar, simbol 8 bahagia. 8 sabda bahagia adalah pilar, adalah inti sehari dari ajaran Tuhan Yesus. Dan setiap orang yang mengikuti Yesus diajak untuk menghidupi sabda bahagia ini. Dan sabda bahagia ini berakar dari ajaran Tuhan Yesus tentang mengasihi. Saya pernah sebut, kita ini bangga dari pengikut Kristus, karena Tuhan Yesus tidak pernah menasihati kita untuk mengasihi. Tuhan Yesus tidak pernah menganjurkan kita untuk mengasihi. Tuhan dan Tuhan bingung ya. Tuhan Yesus tidak menasihati kita untuk mengasihi. Tuhan Yesus tidak pernah menganjurkan kita untuk mengasihi. Tapi Tuhan Yesus perintahkan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain seperti aku mengasihi kamu. Artinya mengasihi itu bagi kita bukan anjuran, bukan
perintah. Wajib hukumnya, kalau saya menyebut diri pengikut Kristus, saya harus mengasihi, termasuk kepada orang yang berbuat jahat kepada saya. Ini bukan anjuran, ini bukan nasihat. Ini perintah Tuhan Yesus. Kalau mau menyebut diri pengikut Kristus, kalau mau menyebut orang-orang Yesus Kristus, wajib hukumnya mengasihi, termasuk kepada mereka yang berbuat jahat kepada kita. Lalu apa yang dibuatkan Nabi Stefana ditanggapi oleh Mazmur, dipenuhi dalam Injil, lalu dihidupi oleh Rasul Paulus bersama umat di Korintus, seperti yang kita dengar dalam bacaan tadi. Dan itu pula yang dihidupi oleh Santo Yosef Rada de Metz di tanah misi. Paulus berkata, saudara-saudari, coba ingatlah bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tapi kasih Tuhan memanggil. Tuhan mendidik dan Tuhan mengutus. Tuhan pula yang menjaga dan melindungi. Bagi Paulus yang lemah dan tak berdaya, yang berdosa dan tak pantas, itu yang Tuhan pilih. Bukan hanya pilih, Tuhan pilih, Tuhan panggil, dan Tuhan utus. Yosef Rada de Metz yang kita rayakan pestanya hari ini, fotonya di depan, juga berjuang menghidupi ajaran dan perintah-perintah Tuhan Yesus sebagai seorang misionaris. Siapa itu Yosef Rada de Metz? Saya rasa kita semua tahu. Mereka tahu. Yosef Rada de Metz adalah misionaris pertama SPD yang dalam Triduum hari pertama kita sebut misionaris yang memiliki komitmen misi yang tinggi. Jadi bukan soal tempat bermisinya, bukan soal lama atau pendeknya waktu misinya, senang atau tidak dengan keputusannya, tetapi soal komitmennya menjadi seorang misionaris. Bagi saya, Yosef Rada de Metz beritahu, misionaris saya pandang sebagai rahmat yang dianugerahkan kepada saya. Jadi bukan keinginan saya yang pertama, bukan kehendak saya yang pertama. Dia beritahu bagi saya menjadi misionaris, saya pandang sebagai rahmat yang dianugerahkan kepada saya. Yosef Rada de Metz, seorang misionaris ulung yang dalam Triduum hari kedua kita sebut sebagai misionaris yang bermisi dalam konteks dan dengan cara yang kontekstual. Dia datang, dia hidup, dia menjadi seperti orang Cina, budaya, tradisi, dia masuk seperti mereka supaya Injil bisa diwariskan. Bahasa yang paling mudah dipahami oleh semua orang
adalah bahasa cinta. Itu kata-kata Santo Yosef Radenus. Bahasa yang paling mudah dipahami oleh semua orang adalah bahasa cinta. Maka tadi saya beritahu kita bersyukur karena bagi kita pengikut Kristus, mengasihi bukan nasihat, bukan anjuran, tapi perintah. Wajib hukumnya, kalau saya menyebut diri pengikut Kristus, saya mesti mengasihi dan mengasihi. Joseph Radenus adalah seorang misionaris sejati yang dalam Triduum hari ketiga kita sebut misionaris model. Dia menghidupi secara sempurna cita-cita kongregasi misi dengan spiritualitasnya, spiritualitas Trinitas, spiritualitas misioner, dan spiritualitas Pasifokal. Dia pernah bilang begini, kata-kata seorang misionaris tidak punya arti apa-apa. Biarpun misionaris itu mengerjakan mujizat dan tanda heran di mana-mana, tapi kalau dia tidak punya hubungan yang akrab dengan sumbernya, tidak ada guna, tidak ada faedah. Luar biasa. Kata-kata seorang misionaris tidak punya arti apa-apa. Biarpun dia mampu mengerjakan mujizat, mampu buat tanda heran, tapi kalau dia tidak punya relasi personal dengan sumbernya, tidak ada artinya apa-apa. Maka pertanyaan kita sekarang, mengapa Joseph Radenus bisa menghidupi semua dinamika ini? Mengapa Joseph Radenus begitu mencintai tanah misi di Cina sampai dia bertahan dengan kondisi yang demikian sulit, sakit karena politik, dia ditangkap, jadi penjara? Mengapa dia bisa bekerja sama dengan orang-orang yang awalnya dia rasa sulit, yang awalnya dia rasa susah dan berat? Saudara-saudari, dari surat-suratnya, dari khotbah-khotbahnya, kita menangkap satu elemen penting dalam hidup misi, dalam panggilan kita sebagai misionaris, yakni identitas sebagai seorang misionaris. Identitas sebagai seorang misionaris. Memang bicara identitas sekarang, zaman ini kurang menarik. Karena zaman ini orang redusir identitas hanya sebatas ID card, hanya sebatas paspor, sehingga misionaris muda sibuk kiri kanan terus paspor. Hanya sebatas nama dan gelar serta rekomendasi, sehingga bruder kalau ke rumah sakit tidak bawa surat pengantar dari orang sakit, tidak sanggap SPD. Ya. Memang bicara realita identitas zaman ini mungkin tidak terlalu mudah. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari, bacaan-bacaan hari ini secara khusus dalam bacaan pertama, dalam bacaan kedua, realita yang dialami Rasul Paulus dan umat di Korintus, serta realita yang dialami Santo Yosef Radenus di tanah misi, menunjukkan kepada kita bahwa identitas kita
entah sebagai orang yang percaya kepada Yesus maupun identitas kita sebagai seorang misionaris Serikat Sabda Allah, itu menjadi pokok, itu menjadi dasar, itu menjadi intisari dari hidup, panggilan, dan perutusan kita. Santo Yosef Ratzinger menghidupi apa yang diajarkan Tuhan Yesus, dan dia menghayati identitasnya sebagai seorang misionaris Serikat Sabda Allah. Apa identitasnya? Dalam konstitusi kita baca, kasih karunia Allah telah menghimpun kita dari berbagai bangsa dan benua ke dalam satu persekutuan biarawan misioner yang dibaktikan kepada Sabda Allah, dan oleh karena itu kita dinamakan Serikat Sabda Allah. Sekali lagi, kasih karunia Allah telah menghimpun kita dari berbagai bangsa dan benua ke dalam satu persekutuan biarawan misioner yang dibaktikan kepada Sabda Allah, dan oleh karena itu dinamakan Serikat Sabda Allah. 3 kali kita dipanggil karena kasih karunia. Bukan karena kehebatan kita dipanggil, bukan karena kemampuan kita dipanggil, bukan karena kualitas manusiawi pertama-tama kita dipanggil, tapi identitas seorang misionaris Serikat Sabda Allah, dia mesti menyadari bahwa kita dipanggil karena kasih karunia Allah. Jadi kalau kita menyadari identitas pertama ini, artinya betapa pentingnya relasi personal kita dengan sumber. Relasi personal kita dengan sumber. Kita wartakan, kita pergi mengajar, kita pergi sembuhkan, kita macam-macam. Tapi ingat, kita dipanggil karena kasih karunia. Yang kedua, kita dipanggil untuk hidup di dalam komunio, hidup di dalam persekutuan. Bicara di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, waktu misa dengan pemerintah, kalau mau masuk SPD dan tidak mau hidup bersama dalam komunitas, tidak bisa masuk SPD. Karena ini identitas kita, menjadi seorang misionaris Serikat Sabda Allah, artinya menggabungkan diri masuk dalam persekutuan biarawan misioner yang diabdikan kepada Sabda Allah dan dinamakan Serikat Sabda Allah. Dan yang ketiga, kita dipanggil dalam komunio, tugas kita mewartakan Sabda Allah. Saya ingat dalam diskusi di tingkat provinsi, di tingkat Sumsel, Indonesia, Timor Leste, beberapa masalah dasar yang kita alami dalam kongregasi saat ini. Pertama, banyak anggota serikat belum sampai memahami spiritualitas misioner serikat secara jelas, mendalam dan menyeluruh. Akibatnya apa? Penghayatan hidup spiritualitas menjadi lemah dan gampang terabaikan. Kita dengar umat masih mengeluh karena malas misa, malas melayat, tidak bisa kan? Karena spiritualitas kita pahami belum terlalu mendalam, belum terlalu menyeluruh. Kita masih sampai pada spiritualitas
misioner serikat pada level konsep, belum masuk ke cara hidup. Maka pesta hari ini mengingatkan kita anggota kongregasi untuk lihat sejauh mana spiritualitas misioner serikat mengalir dalam bangsa. Yang kedua, ada gejala semangat, energi, antusiasme untuk melakukan karya misi di tempat yang sulit semakin lama semakin berkurang. Ada banyak indikator, antara lain kalau pilih pergi misionis mau tugas di mana, biasanya dulu 3 tempat, sekarang ini berlokasi 8 tempat dipilih. Karena mereka melihat semakin hari tempat-tempat yang sulit makin tidak diminati oleh saya. Jadi ada gejala bahwa kita meninggalkan spiritualitas salib yang menjadi identitas kita. Padahal kita tahu Yosef Radarmes beritahu salib itu adalah rezeki bagi seorang misionaris. Ketiga, ada sikap indiferentisme, sikap ketidakpedulian, acuh tak acuh dalam diri anggota serikat terhadap hidup rohani. Bukan terhadap serikat, tapi terhadap hidup rohani. Dan masalah yang terakhir yang banyak kita hadapi saat ini adalah tampaknya karya-karya pelayanan apostol kita tidak berakar dalam sebuah relasi personal dengan Allah Tritunggal. Kita layan, tapi relasi personal kita abaikan. Akibatnya apa? Kita wanitakan, tapi kita tidak hidup. Kita ajarkan, tetapi kita sulit praktek. Saudara-saudari, Tuhan memanggil, Tuhan mendidik dan mengutus, Tuhan pula yang memelihara dan membimbing. Semoga perayaan hari ini sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang dipanggil mengikuti Yesus Kristus, kita berusaha dalam hidup, karya, dan keputusan masing-masing kita untuk menemukan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Untuk kita komunitas Serikat Sabda Allah, kita juga hendaknya bercermin pada Yosef Radarmes, misionaris yang kita banggakan ini. Dan kita juga berani beritahu kepada diri kita, menjadi misionaris saya pandang sebagai rahmat yang dianugerahkan kepada saya. Bahkan hendaknya kita juga menyadarkan diri kita terus-menerus, kata-kata seorang misionaris tidak punya arti apa-apa. Pelayanan seorang misionaris tidak punya arti apa-apa. Kebaikan seorang misionaris tidak punya arti apa-apa. Biarpun dia mengadakan mujizat, dia mengadakan tanda heran, tapi kalau tidak punya hubungan yang akrab dengan sumber, dia tidak bisa. Saudara-saudari, kita lanjutkan perayaan ini sambil memohon supaya Sang Yosef Radarmes mendoakan kita, komunitas kita, keluarga-keluarga kita, supaya dari hari ke hari kita menemukan identitas kita sebagai pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Tuhan memberkati.